Ya, film dokumenter eksplanatory Dirty Fort karya Dandi Dwi Laksono tidak bisa dicari di YouTube karena terkena shadow ban. Channel YouTube Dirty Fort tidak secara langsung muncul dalam laman pencarian, padahal akun YouTube Dirty Fort masuk dalam kategori trending content. Hilangnya Dirty Fort dari pencarian karena terkena shadow ban yang merupakan penyalahgunaan kebijakan media sosial. Meski demikian, film dokumenter Dirty Fort tetap bisa diakses melalui tautan yang telah dibagikan. Sedangkan akun YouTube Dirty Fort tetap bisa diakses dengan menyetel pencarian pada laman channel. Ya pemirsa, di masa tenang pemilu muncul film dokumenter Dirty Fort yang kurang dari 24 jam ditonton lebih dari 1 juta orang. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres pun buka suara. Ada yang tersinggung, ada pula yang santai. Kita bahas selengkapnya bersama Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia yang masih akan kita hubungi. Ada Bu Huriah dan juga ada pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat malam Profesor Juanda dan juga Bu Huriah, apa kabar? Selamat malam, Mbak Safa. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, saya ingin ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Prof, film Dirty Fort ini kemudian viral di media sosial. Ada pihak yang mengapresiasi, namun ada juga yang menilai bahwa film ini memuat fitnah, bahkan ada juga yang menganggap film ini merupakan kampanye terselubung. Kalau menurut Anda, Prof. Juanda, seperti apa tanggapan Anda setelah menonton film Dirty Fort ini? Ya, terima kasih. Ini kan sebuah cermin dalam kehidupan sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Ya, ada pro dan ada yang kontra. Saya kira ini sebuah warna-warninya sebuah negara demokrasi ya. Pro kontra itu biasa dan wajar. Tetapi saya kira tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Yang pro tentu melihat mungkin dari sisi pro-nya, yang tentu yang kontra melihat dari sisinya sendiri, dari aspek mungkin kepentingannya tidak terpenuhi seleranya, melihat bahwa ini ada unsur fitnah, ada unsur ya kampanye terselubung dan sebagainya. Tapi yang pro juga melihat ini fakta. Nah, terlepas dari pro dan kontra, saya kira yang paling esensi dari film ini ada pesan yang mau disampaikan oleh para, katakanlah teman-teman ahli hukum tata negara, melihat bahwa ada indikasi pemilu di tahun 2024 ini penuh dengan potensi kecurangan dan bahkan melalui putusan MK, melalui putusan DKPP misalnya, semuanya telah membuktikan ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik di MK misalnya sudah dijatuhkan kepada mantan ketua MK. Terus di level komisioner KPU tentu 7 komisioner itu juga telah terbukti melalui putusan DKPP ya pelanggaran kode etik. Semuanya berkaitan dengan persoalan Gibran. Nah, titik persoalannya adalah pencalonan Gibran. Oke, Prof. Juanda menilai apa yang dipaparkan dalam film ini apakah merupakan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ataukah hanya asumsi belaka? Seperti apa, Prof? Saya kira sama-sama ya, walaupun saya tidak dalam posisi satu gerbong pada 3 ahli, katakanlah teman-teman kita semua ahli hukum tata negara dan teman saya semua memang, tapi bukan berarti saya mengatakan ini adalah saya satu blok, tidak, tetapi paling tidak saya mengatakan bahwa 3 ahli hukum tata negara yang berani mengungkapkan sebuah fakta itu tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan saya menilai itu merupakan sebuah bagian dari
sikap dan pikiran dari anak bangsa, akademisi, untuk mengingatkan kepada penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, terutama kepada presiden, kepada siapapun ya, yang untuk mencoba melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ada bukti-bukti secara hukum dan ada indikasi bahwa itu akan terjadi pelanggaran, misalnya begitu. Baik. Bahwa di dalam film itu memaparkan tentang adanya keberpihakan katakanlah presiden terhadap salah satu pasangan, dan itu dinyatakan bahwa presiden boleh memihak. Saya kira secara azas hukum dan azas bernegara bahwa presiden tidak boleh memihak, walaupun boleh kampanye ya. Nah, banyak hal yang perlu diungkapkan dengan fakta-fakta ini. Saya kira apa yang ditanyakan tadi inilah dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, secara keilmuan oleh tiga ahli. Baik, saya ingin bertanya ke Bu Huriah. Bu Huriah, ketiga ahli dalam film Dirty Vote ini menyebut bahwa data-data yang disampaikan ini berdasarkan riset ilmiah dan juga fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut Anda setelah menonton film ini secara utuh, apakah Anda sepakat dengan adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu tahun ini? Ya, saya kira yang dilakukan ya oleh film ini adalah upaya untuk menyatukan potongan-potongan fakta yang sebenarnya juga sudah bisa dilihat oleh publik dan bisa ditemukan oleh publik gitu ya. Kalau mereka mau mencari informasi itu di media, karena kan informasi yang disajikan di dalam film itu memang sumbernya jelas gitu ya. Ada pemberitaan dari media massa, kemudian juga ada fakta-fakta persidangan yang dipaparkan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya opinionated gitu ya, semata-mata adalah asumsi atau dugaan-dugaan dari tiga ahli hukum tata negara yang menjadi narasumber di dalam film ini gitu ya. Jadi menurut saya sumbangsi dari film ini justru memberikan gambaran yang utuh gitu loh dari informasi-informasi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dilihat oleh publik ya secara terpisah-pisah gitu. Film ini memperlihatkan bahwa ada proses panjang, ya, ada peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan, yang saling terperangkai, yang kemudian dengan melihat peristiwa itu secara utuh satu persatu, publik ya bisa melihat bahwa upaya kecurangan pemilu yang dilakukan secara sistematis, secara terstruktur dan secara masif memang bisa dibuktikan gitu ya, memang bisa dilihat berdasarkan tadi peristiwa-peristiwa itu. Nah itulah yang sebenarnya menjadi tugas gitu ya dari akademisi ketika menganalisis sebuah peristiwa, dia bukan hanya sekedar melihat potongan-potongan peristiwa, tetapi melihat fenomena yang jauh lebih besar, fenomena yang jauh lebih substansial yang terjadi pada pemilu 2024 kali ini. Dan saya kira apa yang disampaikan di dalam film Dirty Vote gitu ya, kalaupun memang ada hal yang sifatnya asumtif, itu kan sebenarnya tinggal di counter saja gitu ya, informasi mana yang keliru misalnya yang disampaikan di dalam film itu. Nah data itu yang harusnya disajikan gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat apakah data ini sahih atau tidak, apakah ada counter data gitu ya, apakah ada counter argumen. Baik, lalu seberapa besar film ini berpengaruh kepada para pemilih baik yang sebelumnya sudah menentukan pilihan maupun yang belum menentukan pilihan? Kita tahan dulu, Prof. Juanda dan juga Bu Huriah. Kita akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNewsroom, kita lanjutkan dialog bersama para narasumber, ada Profesor Juanda dan juga Ibu Huriah. Prof. Juanda, film ini atau kecurangan yang disampaikan oleh ketiga ahli dalam film Dirty Vote ini disebutkan biasa terjadi atau dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berkuasa, kemudian juga sudah kerap terjadi di rezim-rezim sebelumnya. Kalau menurut Profesor Juanda, apakah juga menduga bahwa kecurangan itu betul-betul ada saat ini, Prof? Saya kira begini ya, kalau saya lihat fakta yang
di film maupun memang yang saya lihat, memang itu sebuah fakta-fakta yang terjadi ya. Misalnya ya, katakanlah ada sikap yang dilakukan oleh menteri misalnya, menteri-menteri ada yang berpihak, terus ada juga katakanlah para kades, para perkumpulan asosiasi pemerintahan desa misalnya yang mendukung salah satu paslon, padahal secara undang-undang kan mereka tidak boleh memihak. Terus kemudian Bawaslu tidak bergerak, tidak berfungsi secara maksimal sebagaimana fungsi wewenangnya misalnya, demi apakah itu adalah mendukung atau secara terselubung, secara diam-diam, tetapi di sisi lain tidak tegas ya. Tapi banyak hal ya, fakta-fakta yang ada di film itu saya sendiri melihat itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Contoh misalnya ya, contoh bahwa saat katakanlah kenapa komisioner KPU itu semuanya diberi sanksi pelanggaran kode etik. Faktanya memang argumentasi dari DKPP itu sendiri mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh komisioner KPU itu menerima pendaftaran Gibran sebelum dirubahnya PKPU, dan itu kan memang secara etik seharusnya, secara hukum menurut saya tidak hanya etik, secara hukum itu juga pelanggaran, tetapi DKPP tidak berani atau memang mencari zona nyaman untuk supaya tidak masuk ke memang bukan wewenang dia, karena dia hanya memiliki kewenangan di bidang etik misalnya. Terus bansos dan seterusnya di dalam film itu sendiri, benar bansos itu kan dari APBN, tetapi kecenderungan disalahgunakan atau katakanlah beberapa petinggi partai dan sekaligus menteri menyatakan ini bansos ini apakah kenal dengan Pak Jokowi, terus Pak Jokowi itu siapa, Gibran itu siapa. Saya kira semuanya menurut saya ya, ketiga ahli hukum tata negara kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang diungkapkannya di dalam film itu. Baik. Dan oleh karena itu secara pribadi saya katakan bahwa itu benar apa adanya, dan oleh karena itu ini yang tidak bisa kita terima ke depan. Pada saat 1-2 hari ke depan ini ada lagi pelanggaran misalnya apakah terselubung, apakah terstruktur, apakah masif melalui tangan-tangan yang sangat kuat misalnya ya. Ini yang perlu kita awasi. Baik. Dan disitulah rakyat dan Bawaslu berfungsi. Saya kira demikian. Oke, baik. Bu Huriah, lalu seberapa besar pengaruh film ini terhadap para pemilih, baik yang sebelumnya sudah menentukan pilihan maupun yang belum menentukan pilihan? Ya, saya kira kan film ini sebenarnya memberikan pesan gitu ya kepada publik dan punya tujuan sebenarnya memberikan literasi politik agar pemilih itu bisa berdaya dalam menentukan pilihannya dan bisa menjadi pemilih yang kritis gitu ya, yang menimbang betul-betul bagaimana pilihan-pilihan politik itu dibuat berdasarkan rekam jejak, berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada. Saya kira itu sebenarnya pesan moral yang ingin disampaikan oleh film ini. Jadi film ini adalah bentuk edukasi kepada pemilih. Ya, fungsi yang seharusnya dijalankan oleh partai politik, oleh KPU dan Bawaslu, tetapi sayangnya pada pemilu kali ini itu relatif absen. Gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana pengaruhnya, minimal ya yang paling bisa kita lihat adalah berapa banyak orang yang menonton film itu, maka orang-orang yang menonton film itulah yang paling mudah sebenarnya gitu ya kita identifikasi sebagai orang-orang yang sudah terpapar informasi. Bisa jadi misalnya itu memperkuat keyakinan mereka
atau justru mengubah pilihan politik mereka gitu ya. Tergantung sebenarnya apakah informasi yang mereka dapat dari film itu membuka mata dan pikiran mereka tentang informasi yang sebelumnya mereka tidak ketahui, atau justru malah mengkonfirmasi ya dugaan-dugaan atau keresahan yang dirasakan oleh pemilih ketika melihat ada kecurangan, ada tendensi keberpihakan, dan ada tendensi di mana para pejabat publik ya melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik elektoral di pemilu 2024. Jadi saya kira kalau bicara pengaruhnya itu tadi ya, pengaruh yang paling mudah adalah kita bisa melihat pada para pemilih kritis ya, yang mau meluangkan waktu untuk menonton film ini, memeriksa fakta-fakta yang disajikan di dalam film ini, dan menjadikan film ini sebagai bahan pertimbangan referensi untuk mereka memutuskan pilihan politik nanti pada saat 14 Februari 2024. Lalu tepatkah film ini dirilis saat masa tenang, Bu Huria? Ya, saya kira justru momen munculnya film ini sangat tepat gitu ya. Kenapa? Karena masa tenang ini kalau kita lihat ya berdasarkan riset-riset yang dilakukan pada pemilu-pemilu terdahulu, masa tenang itu justru adalah masa yang paling rentan terjadinya kecurangan, politik uang, serangan fajar gitu ya. Justru ini banyak dilakukan oleh para aktor elektoral gitu. Walaupun secara normatif, prosedural mereka sudah tidak boleh lagi berkampanye, tapi kita tahu gitu ya masa tenang ini justru malah dimanfaatkan untuk gerakan senyap. Nah, film ini hadir di masa tenang, ya sebenarnya justru malah memberi waktu setelah 75 hari masyarakat disuguhi oleh kajian kampanye, gimmick politik gitu ya, berbagai strategi yang ditawarkan oleh para kandidat dan juga caleg, maka di masa tenang ini masyarakat diberikan akses untuk mendapatkan informasi berbasiskan data, berbasiskan fakta, dan dikemas gitu ya dalam informasi visual yang menarik, disampaikan oleh orang-orang yang punya kredibilitas yang jelas gitu ya, sebagai akademisi, sebagai ahli hukum tata negara gitu. Dan kalau kita lihat lagi, karena film ini memang sebenarnya juga menyenggol banyak pihak ya kan, bukan hanya pihak-pihak tertentu saja, justru publik diberikan kesempatan untuk melihat secara objektif gitu ya, bahwa ternyata ketika bicara tentang kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis, itu bukanlah kecurangan yang hanya dilakukan oleh 1-2 orang, melainkan kecurangan yang melibatkan banyak pihak. Dan momen masa tenang ini menjadi penting ya buat pemilih tadi merefleksikan informasi yang tersaji di dalam film ini untuk mereka memutuskan nanti. Baik, Prof. Juanda, film ini juga menampilkan bobroknya demokrasi di Indonesia, kemudian ada manipulasi hukum dan juga pengerahan sumber daya negara dalam gelaran pemilu. Kalau menurut Anda, Prof. Juanda, apakah Anda setuju bahwa demokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana? Ya, Mohon maaf. Baik, Prof, film ini kan menampilkan atau memaparkan bobroknya demokrasi di Indonesia. Kalau Anda sendiri, apakah setuju bahwa demokrasi kita saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, Prof? Oh iya, saya kira minimal dalam kaitan dengan proses pelaksanaan pemilu, saya kira kalau kita lihat demokrasi itu sebagai sebuah hal yang harusnya bulat, maka demokrasi kita tidak bulat lagi, tetapi sudah banyak sekali bolong-bolongnya, atau sudah mungkin segi 3, segi 4, sehingga membuat tercemarnya pemilu kita dari tindakan-tindakan para penguasa yang memang jelas-jelas melakukan tindakan, baik itu adalah pelanggaran hukum maupun pelanggaran daripada kode etik. Dan saya kira memang dalam soal proses pelaksanaan pemilu kali ini banyak sekali terjadi tindakan kecurangan ya, baik yang dilakukan oleh para paslon tertentu, sekaligus dia sebagai pejabat negara, maupun ya saya katakan
Presiden sekalipun dengan kata-kata dia memihak, menurut saya sebagai ahli hukum tata negara juga, secara asas presiden sudah menyalahi. Nah, seharusnya ya presiden itu tidak boleh mengatakan boleh memihak. Nah, dari situ rentetannya itu meluas kepada dikhawatirkan sampai-sampai ke tingkat kepala desa, sampai ke tingkat pejabat gubernur, pejabat bupati yang tentunya dia berorientasi pada kekuasaan sentralnya kepada presiden atau siapa yang mengangkat. Ini kan merupakan potensi terjadinya atau sudah terjadinya atau akan terjadinya pelanggaran. Ini yang tidak boleh ya, tidak boleh didiamkan. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh tiga teman kita ahli hukum ini, walaupun itu bukan film, itu merupakan video yang dikumpulkan dari beberapa peristiwa seperti yang Mbak Hurisa sampaikan tadi. Itu kan merupakan pekerjaan yang sangat serius dan sangat perlu di-appreciate. Saya mengatakan perlu di-appreciate karena ada keperluan yang sangat besar teman-teman kita, termasuk merupakan representasi dari kelompok-kelompok orang yang memang menginginkan bahwa pemilu kita ini tidak dinodai dengan praktek-praktek yang tidak benar, pelanggaran hukum, pelanggaran etika, pelanggaran moral, sehingga apa yang diinginkan, pesan yang disampaikan oleh video ini adalah bagaimana pemilu baik presiden maupun pencalekan legislatif kita adalah mendapatkan pemimpin yang bersih, yang memang berkualitas, yang didasarkan pada proses pemilu berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan norma-norma serta etika yang berlaku. Saya kira demikian. Baik, Prof. Juanda dan Bu Huri, ini di dalam film Dirty Vote juga disebutkan bahwa KPU dan Bawaslu dinilai tidak fair begitu ya dalam pelaksanaan pemilu 2024. Apakah Anda setuju, Bu Huria? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa memang film ini menyampaikan fakta yang pada akhirnya menyenggol banyak pihak gitu ya. Jadi bukan hanya paslon saja, tetapi juga KPU dan Bawaslu. Dan fakta yang disampaikan di dalam film ini berkaitan dengan sikap independensi ya KPU di dalam membuat regulasi, itu juga kan kelihatan sekali. Buktinya misalnya ya kan, bahwa kalau kita lihat peristiwa-peristiwa belakangan ya kan, ada banyak sekali reaksi negatif dari publik soal regulasi yang dibuat oleh KPU yang dianggap mengakomodir kepentingan dan tuntutan partai. Belum lagi misalnya putusan DKPP yang menguatkan fakta bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Atau misalnya kalau bicara tentang Bawaslu ya kan, Bawaslu yang seharusnya memainkan fungsi sebagai pengawas gitu ya, pengawas pemilu, juga memonitor bagaimana proses pemilu berjalan tanpa adanya pelanggaran, ini juga dianggap lemah gitu ya. Sehingga menurut saya yang disampaikan oleh film ini sebenarnya menjadi pengingat kepada publik bahwa lembaga-lembaga utama demokrasi yang seharusnya memastikan pemilu berjalan jujur, bebas, adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, justru malah tercederai oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu. Baik, Bu Huri dan Prof. Juanda, kalau kita mengutip dari pernyataan salah satu ahli dalam film tersebut, yakni Ferry Amsari, yang menyebut bahwa dugaan kecurangan ini tidak didesain dalam semalam dan juga melibatkan banyak pihak. Saya ingin minta jawaban singkat dari Bu Huri dan juga Prof. Juanda. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar pemilu bisa betul-betul berjalan dengan jujur dan adil tanpa adanya kecurangan? Prof. Juanda terlebih dahulu. Ya, baik. Singkat saja, Prof. Itu kan bahasa yang disampaikan oleh Ferry Amsari bisa kita benarkan bahwa memang tidak hanya dilakukan hanya satu malam atau beberapa hari, tetapi ini kan bisa jadi karena ada sebuah keinginan rencana besar untuk mencalonkan saudara Gibran,
yang tentunya bermula dari yang secara undang-undang tidak memenuhi syarat, terus dengan berbagai riak-riak sehingga muncullah berbagai permohonan di MK, terus ada yang diterima, ada yang ditolak, terus akhirnya dengan segala usaha demikian, walaupun itu adalah melalui proses litigasi di Mahkamah Konstitusi, ternyata putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri menurut saya tidak hanya pelanggaran kode etik tetapi pelanggaran hukum. Baik, ya. oke. Artinya apa yang saya Baik, katakan Bu bahwa Huri, pelanggaran hukum, baik. pelanggaran undang-undang dasar, karena kalau soal syarat-syarat pencalonan itu jelas adalah sebagai kewenangan dari DPR. Oke, Tetapi baik. diambil Baik, saya ingin ke alih, Bu Huri. langsung ditabrak Baik. oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, oleh karena itu akibatnya ya berbagai tindakan-tindakan itu tadi, Oke. akhirnya berbagai pelanggaran itu terjadi dan demi untuk tentunya ya harus kita Oke. akui itu untuk pencalonan seorang Gibran. Nah, Baik, Bu terlepas dari Huri. Baik, suka baik. Terima tidak kasih suka, Prof. itu Juanda. asalnya. Saya ingin ke Bu Huri, singkat saja Bu Huri, jika penyelenggara dan peserta pemilu dinilai tidak fair, lalu apa yang bisa kita lakukan agar pemilu bisa berjalan betul-betul jujur, adil, dan bebas dari kecurangan? Ya, esensi dari demokrasi itu adalah pengawasan publik, dan memastikan pemilu berjalan bebas, jujur, adil adalah bagian dari cara kita menjaga demokrasi. Jadi hari ini menurut saya yang bisa dilakukan oleh publik untuk melawan upaya-upaya kecurangan adalah pertama ya, ini memastikan bahwa publik punya kemampuan untuk menolak segala bentuk intimidasi dan bujukan-bujukan yang dilakukan oleh para aktor elektoral. Yang kedua, publik juga perlu ya berpartisipasi aktif di dalam melaporkan dugaan-dugaan kecurangan pemilu dan upaya-upaya kecurangan pemilu. Dan saya kira ada banyak platform ya, ada platform seperti kawalpemilu.org, kemudian juga ada platform Jaga Suara 2024 dan lain sebagainya. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk memastikan adanya monitoring publik bahwa pemilu berjalan bebas, jujur, dan adil. Nah, itu adalah upaya kita untuk menjaga integritas pemilu 2024. Karena ya kalau KPU, Bawaslu, kemudian aktor elektoral tidak bisa diharapkan, maka kita masyarakat sipil dan juga publik secara umum yang harus mengambil alih peran-peran tersebut. Baik, terima kasih Ibu Huriah dan juga Profesor Juanda telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu.